Hai, selamat datang kembali di YouTube channelnya Akiko Lahitani. Dan sekarang kita lagi ada di dapurnya Akiko. Udah lama nih, sekitar 2 minggu nggak upload video di YouTube, because was a little bit busy with some preparation for the wedding, as you guys might know. Ya, terus mau ucapin selamat puasa buat teman-teman di Indonesia juga. Hari ini udah masuk hari keempat puasa di Irlandia. Mungkin di Indonesia pas aku lagi filming sekarang baru hari ketiga. Anyway, sambil kita ngabuburit, sambil kita ngobrol tentang beberapa topik yang banyak banget diminta di Instagram aku buat dibahas, sambil aku masak, sambil kita nunggu buka puasa di Irlandia. Sekarang 1 jam lagi buka puasa dan aku baru mau masak. Okay, so bear with me, we'll see what I'm going to cook. Jadi aku tuh kalau misalkan masak, mau pas lagi bulan puasa ataupun bukan bulan puasa, nggak pernah tiap hari, pasti selalu in batch kayak gitu. Jadi bisa untuk 2-3 harian gitulah. So ini cocok banget buat kalian anak rantau atau anak kos atau anak yang males masak kayak aku. Masaknya jadi sekalian kayak gitu. Cuman konsekuensinya ya akan makan makanan yang sama selama beberapa hari. And I don't mind karena aku nggak terlalu picky soal makanan. Jadi selama itu makanan yang aku buat dan cocok di lidah aku, makan berkali-kali pun aku nggak masalah gitu. Dan kayaknya sore ini aku bakalan masak creamy pesto pasta with chicken. Mungkin kalau kalian yang ngikutin aku di Instagram, you guys know how much I love pesto, like creamy pasta. That's my favorite, and that's what I'm gonna make today and see how it's going to turn out. And I'm going to cook in a batch as well. It's probably kind of like for 3 to 4 portions. And yeah, I'm just going to take my chicken. Nah, jadi aku tuh suka banget bawang putih, bawang merah, bawang bombay, spring onion, pokoknya suka banget. Jadi pasti kalau misalkan masak itu aku selalu pakai banyak bawang, dan hal pertama yang aku lakuin ketika aku masak adalah kupas bawang. Terus selama puasa jangan lupa ya kalian tetap move out, kayak olahraga ringan kayak gitu. Kalau aku karena emang keseharianku ketika tidak puasa pun aku yoga, dan it's not a big thing for me. Kayak yoga kan nggak kayak gym kayak gitu ya, maksudnya still tiring tapi nggak terlalu nge-push myself juga. Jadi tadi sebelum masak aku udah yoga 30-40 menitan kayak gitulah gitu. Yang biasanya yoga itu kalau lagi nggak puasa itu pagi hari sebelum sarapan. Nah sekarang jadi yoganya sore hari sebelum buka puasa gitu. Terus banyak banget yang minta bahas tentang toxic relationship di Instagram, untuk bahas soal toxic relationship. Sebetulnya ada banyak faktor kenapa kadang kita cenderung untuk stay atau diri kita tuh malah tertarik untuk ada di dalam toxic relationship kayak gitu ya. Jadi ada yang namanya trauma bonding. Trauma bonding ini adalah kayak kejadian atau sesuatu di masa lalu yang kita belum bisa lupain, terus akhirnya itu menyebabkan atau mempengaruhi cara kita memilih pasangan. Termasuk ketika kita dalam toxic relationship itu kan bisa punya partner yang abusive ya. Abusifnya itu bisa secara fisik, mental, atau bahkan mungkin emotional. Jadi nggak selalu physically abusive, tapi bisa juga mentally atau emotionally abusive gitu. Nah jadi apa sih si trauma bonding ini gitu. Jadi yang aku ketahui tentang trauma bonding itu adalah kejadian masa lalu ketika kita kecil mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kayak misalkan trauma bonding itu kan kayak ikatan ya gitu. Jadi trauma bonding ini sebetulnya bisa positif bisa negatif. Jadi kalau misalkan trauma bondingnya yang kayak cenderung positif itu kayak misalkan kita dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, orang tua yang penuh kasih sayang, yang maksudnya nggak selalu bertengkar di depan anak-anaknya kayak gitu kan, dan hubungan yang hangat gitu.
parent-child relationship-nya itu kuat gitu. Nah mungkin bondingnya itu positif gitu. Jadi ketika dia tumbuh dewasa dan ketika dia akan memilih pasangan dalam hidupnya, dia akan kayak mikir, oh orang tuaku dulu kan hubungannya seperti ini gitu. Dia akan melihat bagaimana pola hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau pola hubungan dia dengan orang tuanya baik, hangat, terus kuat, dia cenderung akan menjadikan hal tersebut sebagai indikator ketika dia memilih pasangan atau berhubungan dengan lawan jenis ya, atau romantic relationship gitu. Jadi karena dia akan menjadikan tolak ukur, hubungan yang baik itu ya seperti orang tuaku, misalkan mereka sering ngobrol, sering diskusi, terus komunikasinya hangat, positif, lancar kayak gitu. Nah ada juga trauma bonding yang ternyata dia ketika masa kecilnya itu orang tuanya itu hubungan dengan sesama orang tuanya, baik hubungan ayah dengan ibu atau ibu dengan anak atau ayah dengan anak, itu tidak terlalu baik. Jadi parent-child relationship-nya itu nggak terlalu kuat, nggak hangat, bahkan mungkin bisa cenderung dikatakan emotionally abusive juga atau neglect ya. Jadi ketika si anak dewasa, dia akan menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur ketika dia memilih pasangan. Jadi dia akan cenderung mencari pola hubungan yang sama atau mendekati pola hubungan dia dengan orang tuanya. Jadi kalau misalkan hubungan dia dengan orang tuanya, atau misalkan orang tuanya ya, ayah dan ibunya itu hubungannya abusive, baik secara fisik, mentally ataupun emotionally, dia cenderung akan mencari pasangan yang bisa memberikan pola hubungan seperti itu gitu. Jadi dia akan mengembangkan pola hubungan yang toksik juga gitu. Nah terus kenapa nih misalkan kalau misalkan orang udah dalam pola hubungan yang toksik, itu cenderung susah untuk keluar gitu. Aku ada beberapa temen atau mungkin kenalan yang aku tahu yang dia ini udah tahu pasangannya ini toksik, tapi dia nggak bisa keluar dari hubungannya ini gitu loh. Jadi emang kadang kita akan kesulitan juga untuk keluar dari suatu ikatan yang emang udah kita bangun gitu loh, baik ikatannya itu ikatan positif maupun ikatan yang negatif. Jadi pola hubungan yang si anak akan bangun dengan pasangannya di masa depan itu juga sangat dipengaruhi oleh hubungan ketika dia masih kecil dengan orang tuanya. Oke? Kita break dulu diskusi soal toxic relationship-nya. Aku tuh kalau misalkan masak pasta pakai ayam, aku senang ayamnya tuh dimasak terpisah gitu loh. Jadi kayak bener-bener ayamnya tuh mateng dulu, baru habis itu nanti dicampur sama pastanya. Ada juga yang bikin pasta itu semuanya ya dicampur aja gitu sih, ayam sama pastanya. Aku nggak suka. Jadi kayak senang si ayamnya tuh dimasak matang dulu. Ya aku pakai Spanish extract virgin oil. Sebetulnya nggak mesti harus selalu pakai virgin oil sih, mau pakai minyak sayur biasa juga nggak apa-apa. Cuman karena to be honest, harganya dengan harga minyak sayur nggak terlalu beda jauh juga, jadi I go for a healthier option. Oh my god, nih hati-hati ya kalau misalkan masak. Ini sih wajannya masih ada airnya dikit karena tadi habis dicuci dulu, jadi si minyaknya kayak gitulah. Jadi I'll be back after I finish cooking the chicken. Jadi ayamnya tuh sekitar 350 gram, udah dipotong-potong gitu. So ayamnya udah matang, udah bener-bener kayak golden brown kayak gitu. Baru abis ini aku mau tumis bawangnya di wajan yang sama. Nah itu ya, jadi kenapa aku cerita dulu tentang apa sih yang melatar belakangi seseorang itu selalu cenderung ada di dalam toxic relationship. Karena kan kadang kita bisa ngelihat polanya gitu loh. Kalau misalkan orang yang cenderung selalu dengan toxic relationship itu kan biasanya dia dari satu hubungan yang toksik ke hubungan yang toksik lain gitu. Jadi kayak bacanya keluar mulut harimau masuk mulut serigala kayak gitu kan. Jadi untuk kasih background knowledge kalian bahwa seseorang itu nggak serta-merta misalkan
kalau dia dari lingkungan yang sehat, lingkungan keluarga yang hangat gitu kan, tiba-tiba dia ada di toxic relationship, itu less likely, mungkin terjadi tapi kayak less likely. Jadi kalau misalkan orang yang cenderung ada dalam hubungan yang toxic itu biasanya dia memiliki background keluarga atau hubungan dengan orang tuanya atau hubungan dengan lingkungan di masa kecilnya itu nggak baik gitu loh. Jadi ada kecenderungan ketika dia dewasa ya dia menjadikan indikator masa lalunya itu sebagai indikator ketika dia akan memilih pasangan gitu. Jadi sering kan kita lihat orang yang misalkan udah tahu si pasangannya ini toksik ya, tapi susah untuk keluar dari hubungan tersebut. Kenapa gitu kan? Jadi kan kalau misalkan kita ngerunut ke Maslow's Hierarchy of Needs, jadi teori kebutuhannya Maslow yang ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama kan ada physiological needs, terus safety needs, belonging and love needs, esteem needs, sama self actualization. Nah, ketika seseorang berada dalam suatu hubungan, dia itu berarti kan sudah ada di tahap ketiga dari teori kebutuhan Maslow, yaitu belonging and love needs gitu. Ada connection. Sebagai manusia, makhluk sosial gitu kan, kita tuh pasti menginginkan ada koneksi atau hubungan dengan makhluk sosial lainnya. Jadi ketika misalkan seseorang sudah ada dalam suatu hubungan, dia ada ikatan, dia terasosiasi nih dirinya dengan orang lain gitu kan. Jadi dia merasa eksistensi dirinya itu diakui gitu. Baik hubungannya itu toksik ataupun nggak toksik, tetapi dia merasa bahwa oke, aku terasosiasi kepada suatu ikatan nih gitu. Jadi dia merasa hidupnya itu diakui gitu loh. Jadi itu salah satu penyebab kenapa orang yang udah tahu hubungannya toksik kok nggak keluar dari hubungannya gitu kan. Dia akan merasa kesulitan karena dia akan berpikir kalau misalkan dia step out dari hubungannya ini, dia akan merasa bahwa oh nanti aku nggak ada ikatan lagi, aku nggak ada asosiasi lagi dengan orang lain gitu kan. Jadi dia akan kehilangan bond tersebut, dia akan kehilangan ikatan tersebut. Jadi dia akan merasa terancam gitu loh hidupnya tuh. Jadi dia bakalan susah untuk keluar dari toxic relationship, cenderung malah balik lagi gitu kan. Yaitu karena dia mengasosiasikan bahwa hubungannya itu sebagai bukti bahwa eksistensi diri dia dalam masyarakat itu diakui gitu loh. Jadi itu alasan pertama gitu kan. Nah, perlu kita ketahui juga kalau misalkan toxic relationship itu nggak melulu soal pasangan yang abusive secara fisik ya, tapi bisa juga misalkan pasangannya itu yang manipulatif, yang juga secara emosi dan mental itu draining ya, kayak misalkan kayak capek aja gitu. Salah satu contoh mentally abusive atau toxic mental relationship itu adalah pasangan yang cemburuannya luar biasa, yang posesif. Itu adalah salah satu indikator atau ciri-ciri bisa jadi itu adalah toxic relationship. Semuanya itu harus wajar, harus balance. Cemburu boleh, posesif boleh, tapi dalam hitungan yang wajar ya. Tapi kalau misalkan udah kayak bener-bener keterlaluan posesifnya, keterlaluan cemburuannya, itu udah masuk ke emotional abusive gitu loh. Jadi ya itulah gitu. Kadang kita juga gampang ngomong tapi susah untuk dilakuin. Makanya I've been into several experience ya, beberapa temanku yang dia itu udah tahu pasangannya abusive secara fisik gitu kan, udah tahu pasangannya itu sering selingkuh, tapi dia nggak bisa keluar dari hubungannya karena yaitu dia takut kalau misalkan dia step out dari hubungannya, dia merasa insecure, dia merasa tidak aman, dia merasa nanti eksistensinya terancam kayak gitu. Terus kayak gimana sih gitu kan supaya misalkan kita tuh bisa keluar dari si toxic relationship, atau misalkan ketika kita tahu ada orang yang berada dalam hubungan toksik, gimana sih kita nolong orang tersebut. By the way, aku mau add some milk dulu ya ke sini karena si bawangnya udah wangi, udah golden brown juga. Jadi next kita bakalan add some milk. Jadi ini sih sebetulnya opsi ya, kalian kalau misalkan bikin pasta nggak mesti harus selalu pakai susu, tapi karena aku seneng yang creamy pasta, jadi aku add some milk sekitar 250 gram 250 ml. Just add into the pan.
aku pakai fresh milk. Terus selanjutnya juga I have to check out some parmesan, keju parmesan dan pasta. Ini pastanya yang kayak bukan pasta kering, jadi dia udah kayak setengah matang kayak gitu, dan dia fresh pasta. Jadi kalau misalkan kalian senang makan pasta, ada pasta kering itu nggak fresh, tapi maksudnya I don't know if it's junk food or not, tapi bukan lah, cuman nggak fresh. Kalau yang aku pakai ini adalah pastanya fresh, jadi dia biasanya kalau pasta fresh ini cuman bisa tahan sekitar 1 minggu di dalam kulkas. Kalau misalkan pasta kering itu dia bisa ditaruh di cupboard. Cupboard itu ini ya, ini cupboard. Dan bisa bertahan selama lebih dari berminggu-minggu lah, bisa sampai 1 bulan bahkan gitu. Jadi aku senang pakai fresh pasta. Tapi kalau memang misalkan aku tahu bahwa aku akan makan pasta minggu itu gitu kan, karena kalau misalkan beli terus nggak langsung dimakan juga sayang, nantinya basi. Okay, I will add some more milk. A little bit more. Jadi si pastanya tuh harus kerendam di dalam si susunya. Boleh pakai krim. Personally, aku nggak terlalu suka pakai krim kalau untuk masakan, kecuali kalau untuk baking ya. Nah, kita tadi sampai mana sih bahas si toxic relationship? Oke, gimana kalau misalkan kita mau nolongin orang yang ada dalam toxic relationship gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita atau misalkan teman kita atau orang yang kita kenal ada dalam toxic relationship, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Pertama, kita harus bisa menerima, karena stage dalam move on itu yang paling pertama adalah menerima. Mau itu move on dari putus dari pasangan, bercerai, atau misalkan kita mau move on karena kita ditinggalin, meninggal oleh orang yang kita sayang gitu kan. Stage pertama yang harus kita lalui adalah accepting. Jadi kita menerima bahwa oke, situasi kita tuh, contoh karena kita sekarang lagi bahas soal toxic relationship, kita misalkan bilang ke diri kita, oke, sekarang aku ada dalam toxic relationship and I want to come out from this toxic relationship. Dan kita harus menerima bahwa oke, bahwa pasanganku ini toxic. Toksiknya gimana nih, apakah physical, mental, atau misalkan emosional, atau bahkan ketiga-tiganya gitu kan. Kita kayak kita acknowledge dulu, kita ketahui dulu bahwa memang kita ada di dalam hubungan yang toksik, dan ini tidak baik untuk diri kita, nggak baik untuk lingkungan kita, nggak baik untuk masa depan kita. So therefore we need to come out from that relationship gitu kan. Jadi itu dulu. Kalau misalkan kita udah sampai pada tahap itu, kesananya itu akan lebih mudah. Aku nggak bilang bahwa stepping out from toxic relationships going to be easy. It will hurt, pasti itu bakalan menyakitkan, tapi that's for untuk kebaikan kita ke depannya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ada di tahap pertama, yaitu kayak kita menyadari bahwa hubungan kita ini toksik. Oke, sebentar, aku lupa nih masukin bayam. Jadi kalau di supermarket sini tuh ada kayak sayuran yang udah dibungkus kayak gini, fresh juga, dan dia udah ready to use, jadi udah dicuci dari sana, kita nggak perlu cuci lagi gitu kan. Jadi untuk pasta ini aku pakai a lot of spinach. I love spinach, kale, spinach itu aku suka banget. Nah anyway, jadi balik lagi ke si toxic relationship. Kalau misalkan kita udah ada di stage pertama, kita udah bisa menyadari bahwa hubungan kita ini toksik, atau misalkan kita mau ngebantu teman kita dan kita udah bisa bantu si teman kita untuk menyadari bahwa hubungannya ini toksik, dan dia tahu bahwa hubungannya ini tidak akan berdampak baik untuk dirinya dan lingkungannya, itu udah bagus. Itu udah tahap pertama yang harus kita lewati gitu loh. Nah terus selanjutnya, kalau misalkan kita udah ada di tahap penerimaan, kita harus punya keinginan. Kita harus punya keinginan untuk
step out. Kalau misalkan kita udah tahu kita ada di dalam toxic relationship, tapi misalkan kita nggak mau keluar dari hubungan tersebut, ya percuma gitu kan. Jadi stage selanjutnya kita harus ngebangun niat atau keinginan diri kita untuk bisa keluar dari toxic relationship tersebut gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita udah bisa kita mau keluar dari toxic relationship yang saat ini sedang dijalani gitu kan, dengan konsekuensi bahwa kita tahu bahwa itu akan sangat-sangat menyakitkan gitu kalau misalkan kita keluar dari suatu hubungan yang, apalagi kalau misalkan udah lama, apalagi kalau misalkan si toxic relationship itu adalah toxic marriage ya, berarti kan udah bertahun-tahun share hidup bareng, udah bertahun-tahun mungkin juga ngasuh anak bersama gitu kan, udah banyak banget yang dilaluin, tapi kita tahu bahwa hubungannya nggak sehat dan itu toxic gitu kan, itu pasti bakalan susah dan itu pasti akan menyakitkan gitu. Tapi ya kalau misalkan kita nggak mau put effort for the better future, yang nggak akan bisa terjadi gitu kan. Pilihannya apakah kita mau selamanya hidup dalam hubungan yang toxic, atau misalkan kita bersedia untuk step out dan prosesnya sangat menyakitkan, tetapi kita akan mendapatkan keamanan atau masa depan yang lebih baik dari saat ini gitu kan. Pilihannya itu gitu. Kalau misalkan kita udah mau dan kita mau put effort untuk keluar dari si toxic relationship ini, ya itu udah masuk ke tahap kedua. Jadi kayak kita udah menyadari, kita udah mau nih, kita mau put effortnya kayak gimana nih. Kita harus bilang sama pasangan kita bahwa look, hubungan kita udah nggak sehatnya kenapa. Jadi jangan sampai datang ke si pasangan kita bilang hubungannya nggak sehat, tapi kita nggak kasih tahu nggak sehatnya kenapa gitu kan. Ya kita jelasin, misalkan dia itu abusifnya kayak gimana, kita jelasin abusifnya misalkan dalam secara fisik atau secara emosional gitu kan. Jadi kita set waktu dan tempat untuk ngobrol sama pasangan kita bahwa hubungan mereka udah nggak sehat lagi dan bahwa kita mau keluar dari hubungan kita gitu loh. Jadi kita dan di situ harus bisa tegas, karena kalau kebanyakan yang aku lihat orang-orang yang udah masuk di tahap kedua, coba ngomong sama pasangannya, dia tuh luluh lagi gitu loh. Bisa luluh lagi dengan ketika dia udah duduk bareng dan ngobrol sama pasangannya gitu. Jadi di situ kita harus punya tekad yang kuat dan kita harus bisa tegas bahwa no, this is it, we're done, we're moving on gitu kan. Jadi udah kita done di sini, nggak ada negosiasi apapun. Kita saling mendoakan sama-sama yang terbaik untuk pasangan kita, untuk diri kita juga. That's it, done gitu kan, udah. Jadi itu effortnya gitu. Kalau misalkan kita nggak mau ngelakuin effortnya, ya kita nggak akan pernah bisa keluar dari si toxic relationship. By the way, I'm going to cut some parmesan. Oke. Udah masukin si parmesannya ke sini, lalu aku pakai green pesto. Jadi aku banyak banget eksperimen sama pesto sebetulnya. Jadi ada pesto yang warna pink itu dari beetroot. Ini pesto yang green pesto ini adalah one of my favorite. Dia dari basil sama beberapa herb kayak gitu. Ada juga yang black pesto itu dari black bean kalau nggak salah. Udah mulai gelap, keterangan banget ya. No, gak bagus. Oke, jadi kita udah ada di tahap ngobrol sama pasangan kita bahwa kita mau keluar dari toxic relationship-nya kayak gitu kan. Terus selanjutnya kayak gimana gitu kan. Jadi ya itu basically kalau misalkan kita udah bisa ada di tahap bilang sama pasangan kita bahwa kita mau keluar dari toxic relationship kita, ya itu udah kayak that's already a great start. Dan selanjutnya ya kita harus bisa menata diri atau misalkan mengevaluasi kenapa sih hubungan kita kemarin yang sebelumnya itu nggak berhasil. Oh ternyata misalkan si pasangan kita ini dia toksiknya kenapa gitu. Jadi untuk kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Terus kayak kita salah satu kuncinya adalah harus mencintai diri kita sendiri.
gimana nih ceritanya mencintai, gimana ceritanya mencintai diri kita sendiri. Kalau misalkan, aku selalu bilang kayak gini, kalau misalkan kita nggak bisa cinta sama diri kita, gimana kita mau bisa memberikan cinta sama orang lain, dan gimana bisa kita mengerti bentuk cinta seperti apa yang kita inginkan dari orang lain untuk kita, gitu. Oke, gitu. Jadi kunci utamanya itu adalah kita harus cinta sama diri kita dulu. Karena ketika misalkan kita udah tahu apa sih yang kita mau gitu kan, kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita, otomatis kita tahu apa yang kita mau, kita tahu hal seperti apa yang kita layak dapatkan gitu kan, orang seperti apa sih yang layak mendapatkan diri kita gitu kan. Kalau misalkan kita udah tahu seperti itu, jadi kita akan lebih bisa memilih dan kita akan lebih bisa menghindari pasangan atau hubungan yang toksik gitu, karena kita tahu, oh bukan seperti ini yang kita mau, oh ternyata pasangan seperti ini yang kita mau, kayak gitu. Anyway, masakan aku udah mau jadi. Aduh, kita juga udah ada di akhir pembicaraan topik tentang si toxic relationship. Nah, aku tuh biasanya kalau misalkan pastinya udah jadi, baru aku tambahin si ayam yang tadi udah dimasak matang itu, gitu. Jadi sebetulnya bebas sih ya, selera masing-masing mau misalkan ayamnya dimasak barengan atau enggak, tapi I like this better. So, dan ketika masak ayamnya tuh aku nggak pernah pakai bumbu apa-apa, paling cuman ayam yang udah dicuci bersih, udah dipotong-potong, terus tambahin garam sama merica, udah itu doang, terus dimasak sampai golden brown gitu. Right, so thank you for watching. Terima kasih juga udah nemenin masak di dapurnya Akiko dan ngabuburit bareng. Ini udah mau maghrib sebentar lagi, dan aku juga udah mulai nyalain lampu, dan ini nggak bagus banget, anget banget tone-nya. Right, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Okay, that's it. Bye bye. So, udah buka puasa. And it turns out really good, karena tadi masak lagi puasa, jadi nggak dicobain segala macamnya, dan ternyata ini enak banget. Buka puasa sambil nonton Avenger.